berkata, siapa rojul? Berkata li ahlihi kepada keluarganya rojul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa bisanatil muqtasili ila musannifi fi kitabil mawahidil ushuriyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, an Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiya, semoga ridho Allah taala, siapa Allah taala, anhuma kepada keduanya Abdullah dan Sayyidina Umar. Abdullah ini adalah putra daripada Sayyidina Umar, salah satu dari saudara Abdullah bin Umar ini adalah Siti Hafsah, yang notabene beliau adalah istri Nabi, Ummul Mukminin Siti Hafsah. Ada lagi saudaranya namanya Zaid bin Umar, ada lagi namanya Aslam bin Umar. Ini adalah saudara-saudaranya Abdullah bin Umar. Memang beliau adalah perawi hadis. Qala berkata, siapa Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai sifat pengasih, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai sifat pengasih, yarhamu, maka akan mengasihi kepada ar-rahimuna, ar-rahmanu, siapa zat yang maha pengasih. Jadi orang-orang yang punya sifat mengasihi itu akan dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Irhamu, mengasihanilah siapa engkau semua, man, kepada orang, fil ardi, yang ada di bumi, yarham, maka akan mengasihi kum, kepada kamu sekalian, mengasihi man, siapa orang, fis samai, yang ada di langit. Jadi kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di bumi, niscaya orang-orang yang ada di langit akan mengasihani kita. Al-khabaru bitamamihi, ayyatimul khabaru bitamami. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi, dan ialah selaras dengan hadis ini, hikayatun, adapun cerita. Cerita itu an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar adalah sahabatnya Nabi. Karena ada siapa Sayyidina Umar, ada yang kurang ya tulisannya, ada apa ya? An Umar radhiyallahu taala anhu, karena ada
Gak ada yang kurang ya? Kitabnya sama semua. Karena ada siapa Sayyidina Umar yang ialah berjalan fisik kakil Madinati di sebuah jalan kecil di kota Madinah. Faro'a lalu melihat siapa Sayyidina Umar melihat sobian kepada anak kecil, karena yang ada siapa sobi itu fiyadihi yang ialah di tangannya anak kecil itu usburun burung pipit. Jadi Sayyidina Umar pada saat berjalan-jalan di sebuah jalan di kota Madinah melihat seorang anak kecil lagi bermain-main burung pipit. Wakana dan ada siapa sobi itu yang abu ialah bermain-main, siapa sobi itu anak kecil itu bihi dengan burung pipit. Karena melihat anak kecil itu lagi bermain-main burung pipit, Ar-Rahimah lalu merasa kasihan. Umaru siapa Sayyidina Umar merasa kasihan dzalikal usfuro kepada burung pipit itu. Karena kasihan, pastaro lalu membeli siapa Sayyidina Umar kepada burung pipit, membeli minas sobiyi dari anak kecil. Setelah burung pipit itu dibeli, Fattaqo lalu melepaskan siapa Sayyidina Umar kepada burung pipit. Jadi setelah dibeli, kemudian burung pipit itu dilepaskan ke udara lagi. Falamma manakala tuwfiya telah wafat Umar radhiyallahu taala anhu, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ro'a melihat kepada Sayyidina Umar al-jumhuru siapa ulama mayoritas fil manami di dalam mimpi, di dalam tidurnya. Fas'alu lalu bertanya siapa mereka jumhur, bertanya kepada Sayyidina Umar. Bertanya tentang apa? An halihi, tentang keadaannya Sayyidina Umar. Faqalu lalu bertanya siapa mereka ulama jumhur itu, ma fa'alallahu bika, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu. Qala menjawab siapa Sayyidina Umar, Wafaro telah mengampuni siapa Allah li kepadaku, watajawazu dan mengampuni siapa Allah ani kepadaku. Kalau bertanya siapa jumhur itu, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Artinya Sayyidina Umar itu diampuni oleh Allah dengan sebab apa? Bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Bi judika, apakah dengan kedermawananmu, au bi adlika atau karena keadilanmu, au bi zuhdika atau karena zuhudmu. Qala menjawab siapa Sayyidina Umar, lama manakala wadoktumu meletakkan siapa kalian semua ini kepadaku, meletakkan fil qabri di kuburan, wasatartumu dan menutupi siapa kalian semua ini kepadaku, menutupi biturabi dengan tanah, wataroktumu dan meninggalkan siapa kalian semua ini kepadaku, meninggalkan wahid dan hali sendirian. Jadi ketika mereka sudah meletakkan jenazah Sayyidina Umar di dalam kubur, kemudian menutupinya dengan tanah dan meninggalkan sendirian, Fadakhola lalu masuk anaya atasku, ini katanya Sayyidina Umar,
Malakani siapa dua orang malaikat, muhibani yang menakutkan siapa keduanya. Maksudnya malaikat ini adalah malaikat mungkar nakir. Jadi kalau datang tidak kemudian seperti orang kulun misal, tidak, datangnya memang menakutkan. Karena dua orang malaikat itu datang, toro maka hilang atau lenyap akli apa akalku, wartadat dan gemetaran mafasili apa persendianku. Kenapa gemetaran? Min haibatihima, karena saking takutnya kepada keduanya. Wa khoda dan memegang siapa keduanya ni kepadaku. Wa jelasa dan mendudukkan siapa dua malaikat itu ni kepadaku. Waroda dan bermaksud siapa keduanya, bermaksud ayas Allah, untuk menanyakan siapa keduanya, menanyakan atau bertanya ni kepadaku. Pasami itu tiba-tiba aku mendengar nidaan akan sebuah panggilan minal hatifi. Hatif itu suara tanpa wujud. Minal hatifi, dari suara tanpa wujud. Atruka, hendaklah meninggalkan siapa kalian berdua abdi kepada hambaku. Jadi suara tanpa wujud itu suaranya adalah atruka abdi, tinggalkanlah hambaku. Wala takhawwafahu, dan janganlah menakut-nakuti siapa kamu berdua ku kepada hambaku. Pak ini karena sesungguhnya aku, ini dawuhnya Allah, Rohim itu merahmati siapa aku hu kepadanya, maksudnya hu kepada hamba itu. Watajawastu dan mengampuni siapa aku anhu kepadanya, pada hamba itu. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hamba itu rohima mengasihani siapa hamba, mengasihani uskuran kepada burung pipit fit dunia, ketika di dunia. Farahim itu lalu menyayangi siapa aku atau merahmati siapa aku kepadanya fit ubah di akhir. Jadi gara-gara menyelamatkan burung pipit pada saat dipermainkan oleh anak kecil, dibebaskan, kemudian Allah juga mengampuni Sayyidina Umar gara-gara Sayyidina Umar membebaskan burung itu. Hikayatun, cerita. Ini tidak ada ini ya, tidak ada diskusi. Oh, ada diskusi. Jadi ini yang menginspirasi kemudian kitab ini dinamai Mawa'idul Usfuriyah. Jadi nasihat-nasihat Usfuri. Usfuri ternyata di sini adalah burung pipit. Asal dari cerita burung pipit dibebaskan, kemudian terinspirasi menjadi Mawa'idul Usfuriyah. Ini kira-kira apa artinya yang pas ya? Mawa'idul Usfuriyah. Usfuriyah dengan bangsa burung pipit. Pelajaran. Iya, mawa'id itu kan mau'idah, nasihat. Usfuriyah. Jadi berangkat dari ini kisah inspiratif burung pipit sehingga dinamai Usfuriyah. Hikayatun, cerita. Hikayatun ukhra, adapun cerita yang lain. Ini cerita, kitab cerita. Karena ada abidun, siapa orang yang ahli ibadah di Bani Israel, pada zaman Bani Israel. Maka berjalan siapa abid halakasibin, di atas tumpukan minar romli, dari
pasir. Jadi berjalan di atas tumpukan pasir. Waqad asoba dan sungguh menimpa, waqad asoba dan sungguh menimpa Bani Israel kepada Bani Israel, menimpa manjaatun apa musim paceklik, menjaat, kelaparan, ya paceklik. Fatamana lalu berandai-andai, Fatamana lalu berandai-andai siapa abad itu binafsihi di dalam dirinya, berandai-andai apa? Anna hada sesungguhnya ini, laukana ada apa itu tumpukan, apa itu kasib, dakikon ialah tepung, la asba'ani saya kenyang atau membuat kenyang apa tepung itu butuh Bani Israel kepada perut-perutnya Bani Israel. Jadi hanya lewat di atas tumpukan pasir, kemudian dia berfantasi, andai kata tumpukan pasir ini jadi tepung, niscaya tepung ini akan mengenyangkan kepada perutnya kaum Bani Israel yang pada saat itu sedang mengalami musim paceklik. Fauha lalu menurunkan wahyu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ila nabiyin kepada nabi, min anbiyaihim dari nabi-nabinya mereka Bani Israel, angkulli fulani akan ucapannya fulan itu, inna Allah Ta'ala sungguh Allah Ta'ala qad aujaba sungguh telah menetapkan siapa Allah Ta'ala laka kepadamu nilai ajri dari pahala. Pahala apa? Pahalanya malaukana dakiko. Jadi andai kata tumpukan ini adalah sebuah tumpukan tepung, ini diartikan apa ini? Kata sodaknya biar ngepas nih. Ini diartikan apa ini? Kata sodaknya ini kan diskusi, kan dari awal kan diskusi. Diartikan apa Pak Yo? Oh ya, membenarkan. Benarkah? Oh, gini. Ma adapun sesuatu, laukana ada apa ma, dakikon ialah tepung, patasodakta, maka engkau akan mensedekahkan bihi dengan ma itu. Iya, mensedekahkan. Jadi berhayal, berfantasi, melampaui dunia real berarti. Untuk bukan pasir, kemudian berhayal, andai kata tumpukan ini berupa tepung, kemudian aku berikan kepada Bani Israel sehingga mereka akan kenyang. Paman adapun barang siapa rohima menyayangi siapa man ibadah Allah kepada hamba-hambanya Allah, yarham maka akan menyayangi kepada man itu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala.
Fa inna dzalikal abda, karena sesungguhnya hamba itu lama manakala rohima kasihan siapa hamba ibadallahi kepada hamba-hambanya Allah biqaulihi dengan ucapannya hamba itu laukana hadza dakikon asba'an nas. Jadi hanya gara-gara laukana mengatakan laukana dia kata ada apa ini tumpukan pasir itu dakikon ialah tepung lasba'a maka akan membuat kenyang apa dakik itu an-nasa kepada manusia. Fajada lalu mendapati siapa man itu atsawaba akan pahala kama sebagaimana lau pahala melakukan siapa man. Jadi hanya gara-gara berhayal pahalanya seperti orang yang mengerjakan amal itu sendiri. Andaikan friend ini saya berikan kepada itu dapat pahala Kepada ring sodum. Apa boleh pakai waktu pas kemudian. Iya, cerita-ceritanya kayak begini nih kan bagi orang yang artinya kalangan-kalangan yang tak terlalu meyakini tentang hadis-hadis yang isinya banyak cerita itu. Misalnya kayak hadis yang tadi cerita tentang Sayyidina Umar kemudian didatangi dua malaikat dengan menakutkan, lalu kemudian ditegur oleh Allah supaya jangan menakut-nakuti bahwa dia itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Apakah dua malaikat itu tak tahu itu Sayyidina Umar? Apa nanya benar? Apakah juga tidak tahu misalnya malaikat Allah itu bahwa apakah perlu Allah turun langsung menegur malaikat itu untuk memberitahu Sayyidina Umar memberitahu bahwa Sayyidina Umar itu orang ya. Itu kan di luar logika. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk menjelaskannya ke orang. Ini kan mimpi, ceritanya mimpi ya. Jadi kan ceritanya mayoritas ulama itu bermimpi pada saat Sayyidina Umar telah wafat. Di mimpi itu ketemu dengan Sayyidina Umar, tanya tentang kabarnya, misal hawayu, misal kefahamu dan lain sebagainya. Kemudian mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Allah mengampuni. Apakah dengan kedermawananmu? Kan memang terkenal Sayyidina Umar adalah sosok yang dermawan. Apakah karena zuhudmu dan lain sebagainya? Tidak. Ternyata ampunan itu dia dapatkan semata-mata karena dia pernah menyelamatkan burung pipit yang dibuat main oleh anak-anak kecil. Hanya gara-gara seekor burung. Otomatis dari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan yang sangat kecil. Perbuatan baik walaupun itu dianggap kecil. Dan jangan pernah meremehkan perbuatan dosa walaupun itu kecil. Khawatir dengan perbuatan yang kecil itu mendatangkan murkanya Allah. Kan seolah-olah kan perbuatan baik dengan membebaskan burung itu perbuatan kecil, tapi justru ini kemudian beliau mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah. Mungkin yang adalah mungkin Jadi amal kecil terkadang mendatangkan rahmat, dosa kecil terkadang mendatangkan jadi mungkin saja tak boleh meremehkan hal-hal kecil. Ini siapa ini baca selanjutnya ini? Jangan putus asa karena dosa besar. Betul. Kan mau ngaji beri
Dilanjut. Lanjut. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ini sejak kecil ini mengabdi kepada Nabi. Ada yang mengatakan sejak umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Ini ceritanya pada saat Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib, kemudian dari sekian banyak kaum Ansor pada saat itu banyak memberi hadiah kepada Nabi dengan berbagai macam hadiah. Kemudian setelah para kaum Ansor itu memberikan hadiah kepada Nabi, mendekatlah seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Ini adalah ibu dari Ibnu Mas'ud. Kemudian menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, terimalah Ibnu Mas'ud sebagai pelayan. Dan sejak saat itu Ibnu Mas'ud ini menjadi pelayannya Nabi, sehingga Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan sebutan atau julukan orang yang pegang rahasianya Nabi. Kenapa demikian? Karena beliau bisa masuk ke kamarnya Nabi, membangunkan Nabi, dan sampai-sampai pesahabat itu mengistilahkan andai kata bisa diibaratkan itu seperti layang-layang dan benang antara Ibnu Mas'ud dengan Nabi. Sini Ustaz. Boleh. Tendang ya. Jadi dijuluki orang yang memegang rahasia Nabi karena saking dekatnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi, dan orangnya cerdas. Dan Nabi saat kemudian mau bepergian, selalu yang menyiapkan sandal adalah Ibnu Mas'ud. Jadi barangkali kalau ada sini Ustaz, kemudian menyiapkan sandalnya Nabi, sandalnya Kiai, ini berarti terbarukan kepada Ibnu Mas'ud. Ini lagi tentang Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini dikarunia oleh Allah umur yang sangat panjang. Beliau itu wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu, pada saat sakit, Sayyidina Utsman bin Affan itu menjenguk kepada Ibnu Mas'ud, kemudian ditanya, apa yang engkau rasakan, wahai Ibnu Mas'ud? Aku takut dengan dosa. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ada yang aku inginkan kecuali ampunan Allah. Bahkan pada saat itu diceritakan Ibnu Mas'ud itu gajinya itu tidak pernah diambil, sehingga Sayyidina Utsman pada saat itu menawarkan diri, apakah engkau ingin aku mengambilkan gaji-gajimu? Tidak sama sekali, aku hanya ingin ampunannya Allah. Jadi memang ini salah satu sahabat yang umurnya panjang, karena sampai nututi ke masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dilanjut Ustaz, hadis yang kedua. Saya bukan zaman ini Terus. Oh, terus. Qala berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru, adapun orang yang berbuat dosa ya, ar-raji yang berharap rahmatullahi ta'ala, kepada rahmatnya Allah ta'ala, aqrabu, ialah lebih dekat, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, minal abidil mukniti, daripada hamba yang berputus asa. Maksudnya adalah putus asa terhadap rahmatnya Allah.
Jadi orang yang berbuat dosa kemudian dia berharap akan rahmatnya Allah itu jauh lebih dekat kepada Allah daripada orang yang sering beribadah tapi berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ini yang penting. Jadi bahwa Allah itu maha pemberi rahmat. Rahmatnya Allah tidak terbatas, bisa datang kepada siapapun dan kapanpun. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umaru anna rajulan kana fil umamil madiyah. Kemudian menceritakan kepada kami an Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam. Aslam ini kan putranya Sayyidina Umar saja, sesaudara dengan Abdullah, sesaudara dengan istrinya Nabi Siti Hafsah, sesaudara dengan Zaid bin Umar, ya. Jadi Zaid bin Aslam ini berarti ponakannya dari Abdullah bin Umar. Itu saja. Kan Abdullah bin Umar itu kan punya saudara Zaid bin Umar, Aslam bin Umar, Siti Hafsah bin Umar, dan ini adalah an Zaid bin Aslam, berarti Zaid putranya Aslam yang notabene adalah saudara kandungnya Abdullah. Jadi diriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang didapatkan an Umaro dari Sayyidina Umar, anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, karena ada siapa rajul itu fil umamil madiyati, hidup pada umat-umat terdahulu. Jadi ceritanya ada orang laki-laki ya jatah itu fil ibadah, di dalam beribadah dia bersungguh-sungguh, wa yusabbidu ala nafsihi, dan menekankan, ya yusabbidu dan menekankan siapa rajul itu ala nafsi, atas dirinya, wa yuknitun nasa, dan membuat putus asa siapa rajul itu an-nasa, kepada manusia. Putus asa min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Suma kemudian mata mati siapa rajul itu, jadi rajul yang ahli ibadah tapi sering membuat orang itu berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Suma kemudian mata mati siapa rajul, faqala, lalu berkata siapa rajul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka, apa yang akan Engkau berikan kepadaku, begitu ya, mali indaka, apa yang akan Engkau berikan kepadaku. Faqala, lalu berfirman siapa Allah, an-nar, neraka. Jadi ini orangnya bembeng, jadi karena ahli ibadah sehingga kemudian matur kepada Allah, mali indaka, apa yang akan kau berikan kepadaku. Ternyata jawabannya bukan surga tapi an-nar, neraka. Qala, menjawab siapa rajul itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'aina ibadati, lalu kemana ibadahku, wajtihadi, dan kesungguhanku. Faqala, lalu berfirman siapa Allah, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, ada siapa engkau itu, taknitu ya Ustaz. Taknitu membuat putus asa siapa engkau, an-nasa, kepada manusia, membuat putus asa min rahmati, dari mendapatkan rahmatku, fit dunia, di dunia. Fa'ana, maka adapun aku, aknitu membuat putus asa siapa aku, kepadamu, al yauma, hari ini, min rahmati, dari rahmatku. Jadi ini hati-hati, jangan sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit neraka, sudah dapat rahmatnya Allah. Takbir. Dikit-dikit gitu. Jadi membahayakan, jangan sering-sering begitu. Alah, ya.
Mau diteruskan ini?